Para pemirsa, Salam. Kami dari Yayasan Martura Immanuel atau Yamari di Jakarta menyambut dengan gembira kehadiran Ibu Bapak Saudara dalam acara ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Ibadah online Yamari yang ke-84 hari ini, Sabtu 5 Februari 2022, bernuansa Tahun Baru Imlek. Firman Tuhan disampaikan Bapak Pendeta Andres Abdianto atau Bapak Centianam dari Singapura dengan tema menghadapi faktanya hari umur hidup manusia. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Ibu Bapak Saudara para pemirsa. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-84 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah online Yamari ke-84 ini dimanapun berada. Sebelum kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 11 ayat 7 dan 8 yang berkata, "Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan." Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapannya. Kita naikkan pujian yang berkata, "Yesus, ku cinta Kau." Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami untuk menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Dan kami mengungkapkan cinta kasih kami dapat Tuhan dengan pujian kami. Haleluya. Mari kita katakan, "Yesus, ku cinta Kau." Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan
Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sebab tiada terukur besar kasih setia Tuhan kita dan kehidupan kita, hingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuliakan Yesus. Atas perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuliakan Yesus. Atas perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan besar selamanya dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian keluarga Ibu Joy Tranku dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the
in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not in battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Ardianto dari Singapura. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian dan berkata, jalanmu tak tercela. Haleluya. Amin. Amin. Jalanmu tak terselamu, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dan sahabat Yamari MHM di mana saja kalian berada. Perkenankanlah saya pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi mereka yang merayakannya. Tema firman Tuhan hari ini adalah hari umur hidup kita yang saya bagi dalam dua bagian besar. Pertama adalah faktanya hari umur hidup kita, dan yang kedua bagaimana menghadapi faktanya hari umur hidup kita. Saudara, dari doa Musa, Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12, begini bunyi firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Maka kita ketahui setidaknya ada 5 fakta, 5 kenyataan hari umur hidup manusia. Pertama adalah penuh dosa, kedua adalah hidup di bawah murka Allah, ketiga adalah sementara, keempat adalah penderitaan, dan kelima adalah sia-sia. Dari ayat 8 kita ketahui bahwa dosa kita ditaruhkan di hadapan Tuhan. Memang kalau seseorang di hadapan manusia, mungkin dia bisa bilang, saya tidak berdosa. Tetapi di bawah sinar terang dari Roh Kudus, yang terang benderang, tidak seorang pun yang bisa menyangkal kalau dia tidak berdosa. Ada sepasang suami istri, yang istrinya Kristen tetapi suaminya tidak mau ke gereja karena selalu beralasan, saya tidak berdosa kok. Kenapa mesti percaya Yesus? Pada suatu hari mungkin karena ulang tahun istrinya, dia mendampingi istrinya ke gereja. Tapi dengan satu catatan, saya cuma dampingi kamu ya, tapi tidak mau jadi Kristen. Di dalam ibadah, pendeta yang berkhotbah menanyakan satu pertanyaan yang membuat dia tidak dapat berkutik. Apa pertanyaan itu? Para suami-suami yang ada di dalam ibadah ini, siapa di antara kamu yang semenjak kamu menikah sampai hari ini belum pernah menipu istrimu
Barang satu kali pun, silakan angkat tangan. Ternyata tidak seorang pun yang angkat tangan, termasuk sang suami ini. Setelah pulang ke rumah, suami itu mengatakan, kali ini saya kalau tidak percaya Yesus pun tidak bisa. Karena saya menyadari saya juga berdosa. Akhirnya ia menjadi orang Kristen yang sangat cinta pada Tuhan. Ternyata ia adalah seorang pencetus dari suatu grup yang besar di Indonesia. Yang kedua, hari umur hidup kita di bawah murka Allah. Baik dalam ayat 7, ayat 9 dijelaskan demikian. Nah, saudara, Allah itu maha adil. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, tidak senonoh, yang melawan kehendak Tuhan, Tuhan akan marah. Dan dia hidup di bawah murka Allah. Tetapi Allah juga murah hati. Barang siapa yang mau bertobat, Tuhan Allah pasti akan mengampuninya. Hanya saja tidak semua orang akan bertobat. Ada orang berkata, kenapa pandemi COVID-19 ini setelah 2 tahun tidak berakhir terus, bahkan terus berubah dan berubah variannya. Jawabannya karena Tuhan masih menantikan sebagian orang supaya bertobat. Siapakah sebagian orang itu? Adalah orang-orang sombong. Mereka mungkin adalah orang yang kaya raya, multimilioner, yang selalu mengatakan dengan uang dapat membereskan segala perkara yang terjadi di dalam dunia. Mungkin mereka adalah profesor doktor yang terkenal, dan mereka mengatakan dengan pengetahuan manusia, tanpa Tuhan, manusia bisa menyelesaikan banyak masalah. Mereka mungkin orang yang berkedudukan tinggi, berjabatan tinggi, mengatakan dengan kuasa saya bisa membereskan semua masalah yang terjadi di dunia. Namun faktanya, selama 2 tahun lebih ini, apa yang bisa mereka lakukan? Hai para hartawan, hai para ilmuwan, para pejabat, para yang berkedudukan tinggi, berkuasa, dikalahkan hanya oleh virus corona yang kecil dan tidak berkutik sama sekali. Tetapi tetap mereka tidak mau bertobat. Jadi Tuhan masih menantikan orang-orang sombong ini bertobat. Alkitab mengatakan, Tuhan menentang orang sombong, tapi memberkati orang yang rendah hati. Perkenankanlah saya menyerukan di sini, saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian yang merasa dirinya sombong, yang lebih hebat dari Tuhan, maaf, bertobatlah. Supaya engkau tidak selalu hidup di bawah murka Allah. Ketiga, hari umur hidup kita sementara, singkat dan pendek. Di dalam doa Musa di ayat 3-5, kemudian juga ayat 10, digambarkan bahwa hari umur hidup kita itu bagaikan air yang mengalir dengan cepat. Lewat dengan cepat sekali. Juga bagaikan kalau kita tidur bermimpi, lalu bangun kembali. Mungkin telah lupa
pada mimpi kita. Juga digambarkan bagaikan rumput di padang yang pagi hari bertumbuh, tapi petang hari sudah lisut dan layu. Di dalam puisi orang Tionghoa ada banyak menggambarkan singkatnya hidup manusia. Salah satunya dituliskan demikian. Tahun yang lalu pada hari ini, di depan pintu ini, bahwa wajah manusia dan bunga tau itu sama merahnya. Tapi entah kemana wajah manusia, sedangkan bunga tau tetap senyum ceria. Sebenarnya bunga lebih mudah layu daripada manusia. Tapi di sini perbandingan wajah manusia dan bunga, ternyata manusia lebih cepat perginya, entah kemana. Menandakan hidup manusia sangat singkat. Ada yang mengatakan demikian juga, pada malam hari ini kita lepaskan sepatu dan kaos kaki. Belum tentu besok kita memakai lagi atau tidak. Saudara, di dalam doa Musa tidak hanya menggambarkan hidup manusia itu singkat dan sementara, tetapi juga menderita. Yang tercantum di dalam ayat ke-10 dikatakan bahwa hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya apa? Hanya kesukaran dan penderitaan. Yesus juga pernah berkata bahwa di dalam dunia kamu sengsara. Memang sepanjang masa, sejak adanya sejarah hidup manusia, sejak manusia berdosa, semua orang hidup di dunia menderita. Khususnya kita merasakan benar-benar penderitaan ini dalam 2 tahun di masa pandemi COVID ini. Bukankah kita melihat banyak pedagang yang rugi, tutup tokonya, masih pinjam uang, bahkan bangkrut? Kita melihat banyak keluarga yang bercekcok suami istri, bahkan hampir cerai. Bukankah kita melihat banyak orang yang tubuhnya lemah, sakit, mungkin karena kena COVID, tapi juga karena penyakit lain, lalu mati, meninggal, dengan masa depan yang suram, madesu. Masa depan suram. Entah sampai kapan masa depan suram ini akan kita nantikan. Itulah menandakan hidup manusia menderita. Bukan cuma menderita, kelima, doa Musa juga menggambarkan umur hidup kita itu sia-sia. Di ayat 9 dikatakan bahwa umur hidup kita itu seperti mengeluh. Saudara, kalau seseorang mengeluh, itu tandanya hidupnya pesimis. Hidupnya sedih. Hidupnya sering bertanya pada diri sendiri, ngapain saya hidup di dunia ini? Apa tujuan hidup manusia? Mengeluh. Tidak hanya mengeluh, tetapi menyambung tadi kata-kata kebanggaannya hanya kesukaran dan penderitaan, ditambah lagi ada kata-kata melayang lenyap. Melayang lenyap di dalam terjemahan bahasa Mandarin dikatakan berpaling lalu merasa kosong. Misalnya seseorang hidup 80 tahun, dia berpaling ke belakang, melihat dari usia hidupnya, merasa semua kosong.
Di Eropa, ada seorang yang sangat terkenal bernama Alexander the Great. Pada masa mudanya, ia sudah bisa menguasai dunianya pada masa itu. Luar biasa kekuasaannya. Tapi sayang, di usia 32 tahun, dia menderita semacam penyakit yang ilmu kedokteran saat itu tidak ada obatnya. Ketika menjelang dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia berpesan kepada bawahannya, kalau dia meninggal, supaya peti matinya kiri kanan dibuka 2 lubang, dan kedua tangannya diulurkan keluar. Kemudian peti matinya dikelilingkan ke kota sambil memberitahukan kepada dunia bahwa saya datang ke dalam dunia ini dengan kedua tangan kosong, tetapi walaupun saya di dunia bisa menangkap banyak kekuasaan, harta, benda, segala kenikmatan yang saya butuhkan, tetapi ketika saya meninggalkan dunia ini, juga dengan kedua tangan yang kosong, sia-sia. Tidak heran kalau raja di dunia yang paling berhikmat, Salomo, menulis pengkhotbahnya. Di awalnya dia menulis apa? Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Bahwa di bawah kolong langit semua adalah sia-sia, semua adalah kosong, belaka. Tetapi ketika dia mengakhiri menulis pengkhotbah itu, dia mengatakan apa? Di pasal 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Takutlah akan Allah. Itulah kesimpulan bagi Salomo untuk hidup manusia yang kosong, untuk hari hidup kita sebagai manusia yang menghadapi begitu banyak fakta yang negatif. Karena itu, marilah kita sekarang memasuki bagian kedua daripada firman Tuhan ini, yaitu bagaimana menghadapi faktanya hari umur hidup manusia. Saudara, kita bagi dalam 2 bagian. Pertama, harus takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Saya pernah membaca sebuah spanduk yang digantungkan di pagar sebuah gereja dalam bahasa Inggris, fear God and fear nothing else. Takut akan Allah dan tidak perlu takut lagi kepada apapun. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak takut akan Allah, apapun dia harus takut. Termasuk tikus, kecoa, dia harus takut. Ada orang berkata manusia ada 5 ketakutan, yaitu takut gelap, takut setan, takut sakit, takut penderitaan, dan takut mati. Namun, kalau manusia telah takut akan Allah, semua ketakutan itu tidak perlu lagi. Saudara, ketika Musa menulis doa di dalam Mazmur 90 ini, dia mengawali dengan mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dari kedua ayat ini kita menyimpulkan
bahwa Musa menggambarkan Tuhan Allah yang sejati adalah dari turun-temurun, dari dahulu kala sampai sekarang, Dia adalah pelindung umat manusia. Kedua, Tuhan Allah kita adalah ada dengan sendirinya dan ada untuk selamanya. Tiada awal dan tiada akhirnya. Dia adalah Tuhan Allah yang sejati. Ketiga, Tuhan Allah kita adalah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan seluruh alam semesta. Dan kepada Tuhan Allah ini, walaupun Dia tidak menulisnya, tapi saya yakin Ia bermaksud supaya kita takut akan Allah. Jadi Salomo mempunyai kesimpulan hidup ini di dalam menghadapi fakta hidup manusia harus takut akan Allah, dan Musa juga di awal doanya supaya manusia takut akan Allah. Dan di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan, takut akan Allah adalah permulaan hikmat, permulaan bijaksana. Kalau kita bandingkan dengan ayat 12 doa Musa ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, takut akan Allah beroleh hati bijaksana, menghitung hari juga beroleh hati yang bijaksana. Nah, dari 2-3 hal ini kita melihat apa? Maka kita melalui hati yang bijaksana itu akan menyadari sesuatu kebenaran yang indah di dalam menghadapi faktanya hari umur hidup kita. Dan di bawah ini ada 5 hal yang kita sadari melalui hati yang bijaksana. 5 kebenaran. Kebenaran pertama, bahwa hari umur hidup kita adalah ciptaan Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat 24 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saudara, jadi hari yang kita nikmati ini adalah ciptaan Tuhan. Dalam bahasa Inggris juga jelas dikatakan, this is the day that the Lord has made. Hari yang diciptakan Tuhan. Marilah kita harus bersukacita dan bersukaria. Nah, ada sebuah lagu hari ini saya kira semua bisa menyanyikan. Kita harus memuliakan Tuhan melalui ciptaan Tuhan tentang hari itu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan. Yang kedua, dengan hati yang bijaksana, kita menyadari kebenaran bahwa hari umur hidup kita adalah karunia Tuhan. Di dalam terjemahan Mandarin dikatakan bahwa hari ini ditentukan Tuhan untuk dikaruniakan pada manusia. Jadi Tuhan menciptakan hari untuk apa? Untuk dikaruniakan pada manusia. Maksudnya supaya manusia punya hari yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu oleh penafsir Alkitab dikatakan hari keselamatan. Saudara, buat apa kita percaya Yesus?
Buat apa kita ke gereja? Yang terutama supaya kita dilahirkan baru. Kita mempunyai hari ulang tahun yang kedua. Kalau hari ulang tahun pertama, semua orang ingat. Ingatkah engkau pada hari ulang tahunmu yang kedua? Kalau saya ingat, yaitu 23 November tahun 58. Kamu lupa juga nggak apa-apa, asal tahu kalau sudah dilahirkan baru mempunyai hari keselamatan. Tapi kalau tidak tahu, carilah pendetamu, carilah penatuamu, carilah orang-orang yang lebih rohani untuk diskusi tentang keselamatan. Karena hari ini sangat penting bagi para pemirsa. Nah, oleh karena kita memiliki hari lahir baru, hari keselamatan, maka kita di dalam hidup ini akan menikmati hari umur hidup kita di sisa hidup kita dengan penuh sukacita. Maka kita harus mengucap syukur. Saudara, kita mengucap syukur bukan karena kita mendapat sesuatu, keuntungan luar biasa, atau hadiah yang diberikan orang lain. Tetapi kita mengucap syukur karena kita memiliki hari ini. Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan, saudara. Kalau setiap hari kita boleh bangun pagi, menghirup udara yang segar, kita merasa masih mempunyai nafas hidup, dan bisa melihat matahari terbit, kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Mengapa? Saya temukan banyak orang sakit, karena kita banyak melayani orang sakit. Setelah dia dioperasi besar, dan kalau bisa bangun, dia paling banyak mengucap syukur. Sebab apa, saudara? Sebab sebelum seseorang dioperasi, bukannya dia tidak percaya kemampuan dokter, tetapi dia takut pada satu hal. Karena orang dioperasi perlu dibius total, disuntik, dan dia khawatir kalau begitu disuntik bius total, tertidur dan tidak bangun kembali. Tapi ketika dia bisa melek, dia bisa melihat dokter, dia bisa melihat keluarganya. Oh, betapa sukacita hatinya. Lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia mendapatkan kembali akan hari umur hidupnya. Saudara, kita baru saja merayakan tahun baru Imlek. Bagi saudara yang merayakan, ada satu tradisi di dalam tahun baru Imlek yang mungkin selamanya tidak akan dihapus, yaitu membagi angpau. Apa itu angpau? Angpau artinya kantong merah. Kenapa merah? Karena merah adalah pertanda darah Yesus, melambangkan darah Yesus. Mungkin orang Tionghoa sendiri dengan tradisi ini tidak mengerti artinya merah adalah darah Yesus. Tapi orang Tionghoa yang Kristen pasti tahu ini adalah melambangkan darah Yesus. Nah, uang dimasukkan ke dalam angpau, kita persembahkan pada Tuhan di hari tahun baru Imlek. Termasuk angpau yang paling besar kita persembahkan. Kemudian angpau yang kedua bagi anak-anak yang sudah menikah dipersembahkan kepada orang tua sebagai pertanda terima kasih karena sudah membesarkan dia selama ini. Nah, lalu orang tua membagikan angpau kepada anak-anak yang belum menikah dengan catatan supaya tradisi pengucapan syukur ini dilanjutkan, diteruskan, supaya tidak hilang lenyap. Saudara-saudara, dengan hati yang bijaksana, kita akan menyadari kebenaran yang ketiga, yaitu
bahwa hari umur hidup kita sangat berharga. Betapa tidak? Karena kalau hari telah lewat, tidak akan kembali lagi. Misalnya, hari ini adalah 5 Februari. Kalau sudah jam 12 malam, 5 Februari 24 jam ini, tidak akan kembali lagi. Mungkin ada yang bertanya, bukankah tahun depan juga ada 5 Februari? Memang, tapi itu adalah 5 Februari tahun 2023. Yang 5 Februari tahun 2022 cuma hari ini. 24 jam dan tidak akan kembali. Oleh karena itu, Paulus di dalam Efesus pasal 5 mengajar kita, hargailah waktu kita karena masa ini masa yang jahat. Paulus menulis surat Efesus itu sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Kalau 2000 tahun yang lalu masa itu masa jahat, apalagi 2000 tahun kemudian hari ini, pasti jauh lebih jahat. Maka kita juga harus jauh lebih menghargai waktu kita. Ada penafsir Alkitab mengatakan bahwa menghargai waktu mempunyai arti menebus waktu. Bagaimana caranya menebus waktu? Saya memberi satu contoh. Ada seorang profesor bernama Dr. Li Sen Chang. Beliau baru bertobat ketika berusia 50 tahun. Kemudian dia masuk ke sekolah teologi, kemudian dia menjadi dosen teologi, kemudian dia menjadi profesor, dan dia seorang sastrawan. Dia suka menulis, dan karya tulisnya hanya untuk menginjili para cendekiawan. Dan dia minimum yang saya ketahui sudah menulis 24 buku. Dan tiap malam dia hanya tidur 4-5 jam. Orang bertanya, Dr. Chang, kenapa kamu tidurnya cuma 4-5 jam setiap malam? Ya, karena saya ingin menebus kembali 50 tahun yang sudah saya sia-siakan. Saya hamburkan. Saya ingin menebus kembali. Seorang yang bernama Franklin mengatakan, kalau waktu itu paling berharga di dalam dunia, maka menghamburkan waktu adalah pemborosan yang terbesar di dalam dunia. William Shakespeare juga berkata, kalau kita membuang waktu, kita akan digugurkan oleh waktu. Maka saudara-saudara, marilah kita mulai hari ini menghargai setiap waktu kita. Ada yang berkata, satu hari ini sama dengan 2 hari esok. Hargailah hari ini. Keempat, dengan hati yang bijaksana, kita akan menyadari kebenaran bahwa hari umur hidup kita itu sangat indah. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa hari kita adalah ciptaan Tuhan, hari kita adalah karunia Tuhan, bahkan hari kita adalah sangat berharga, itu datangnya dari Tuhan. Maka itu tentunya hari yang baik, yang sempurna, dan hari yang indah. Kalau hari itu indah, ngapain? Nikmatilah. Nikmatilah. Sesungguhnya saya melihat banyak orang tidak bisa menikmati hari. Baik orang kaya, dia ingin lebih kaya, jadi kerja susah payah, 1 hari sampai
lupa makan, lupa tidur, karena terus mencari uang. Sedangkan orang miskin hanya tiap hari menangis-menangis menderita untuk kemiskinannya. Itu tidak benar. Miskin harus bisa menikmati hidup dalam miskin. Kaya, nikmatilah hidup di dalam kekayaan. Kenapa banyak orang tidak bisa menikmati umur hidupnya? Karena hidup manusia ada 3 macam. Macam pertama, hidup yang berorientasi ke masa lalu. Kalau kita ke panti werda, kita akan menjumpai orang tua, bapak-bapak tua akan mengatakan, anak-anak, pada waktu bapak masih muda, saya rajin di gereja, aktif di komisi pemuda, ikut paduan suara, dan saya pergi mengikuti komisi penginjilan dan sebagainya. Dan saat itu, hai anak-anak, beras masih murah sekali. Dan sebagainya. Pokoknya pikirannya berorientasi masa lalu. Hidupnya pada masa lalu. Orang yang kedua, yaitu hidupnya berorientasi pada masa mendatang. Di dalam mimpi dan khayalannya. Kalau saya kaya, saya akan banyak memberi persembahan pada gereja. Kalau saya seorang milioner, saya akan membangun banyak gedung gereja, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Kalau saya kaya, saya akan mendukung penginjilan ke seluruh dunia dengan banyak sekali caranya. Kalau hidupnya di dalam jikalau, mimpi, khayal. Saudara, 2 macam orang ini bukan tidak baik, tetapi masa lalu sudah lewat, sudah bukan milik kita. Masa mendatang belum datang, belum tentu milik kita. Maka macam yang ketiga adalah hidup pada hari ini. Nikmatilah hidup pada hari ini. Yesus pun mengajar kita, hiduplah pada hari ini. Matius 6:34, segala apa kesulitan sehari, tanggunglah dalam sehari. Saudara-saudara, tadi saya juga pernah menyinggung bahwa ada orang mengatakan 1 hari ini sama dengan 2 hari esok. Dan kita nikmati benar-benar. Nikmati uang yang ada walaupun sedikit. Nikmati suamimu, cinta pada suamimu, cinta pada istrimu, cinta pada anak-anak, menantu-menantumu, dan cucu-cucumu. Setiap hari kamu mendoakan mereka hidup berbahagia bersama mereka dan juga bersama orang gereja dan sebagainya. Nikmatilah hari ini apa adanya. Terakhir, saudara, dengan hati yang bijaksana, kita akan menyadari bahwa hari umur hidup kita terbatas. Bukankah tadi di dalam ayat 12, Musa mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara, sesuatu yang bisa dihitung adalah sesuatu yang terbatas, termasuk hari kita. Di dalam ayat 10 tadi juga Musa berkata, hari umur hidup kita 70, kalau kuat 80, tapi yang bisa hidup sampai 100, bahkan 120 tahun, itu langka sekali. Jadi, dengan waktu yang terbatas ini, apa yang harus kita lakukan? Kita pergunakanlah. Bagaimana pergunakan? Kita dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Karena malam tiba, tak seorang pun yang dapat bekerja. Masih siang tandanya kita masih hidup. Jadi ada 3 syarat di sini. Pertama, semasa kita masih hidup. Kalau sudah mati, nggak bisa melayani Tuhan.
Jadi mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku, yaitu pekerjaan Tuhan. Ada dua bentuk. Bentuk pertama, intern ke dalam gereja, kita melayani dengan rajin, jangan kendor, dengan melayani Tuhan setiap hari. Keluar, kita mengabarkan Injil dengan berkobar-kobar. Nah, saudara, bukan cuma selagi masih hidup, juga selagi masih sehat. Jangan sampai kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit itu sudah setengah mati namanya. Ada seorang hartawan di Surabaya yang sudah tua tapi sakit di rumah sakit. Ketika itu dia memanggil pendetanya sambil berjanji pada pendeta, "Pak Pendeta, kalau engkau bisa mendoakan saya penyakit saya sembuh, setengah dari harta saya mau saya sumbangkan ke gereja, dan saya pribadi mau mempersembahkan diri sepenuh waktu untuk mengabarkan Injil." Wah, pendeta itu begitu mendengar, senangnya luar biasa. Ia memperlipat gandakan suaranya dengan keras supaya lebih berotoritas, berkuasa, punya super power, dan dia lupa. Kemudian doanya sangat panjang. Maka sebelum pendeta ini mengucapkan amin, pasien itu sudah amin terlebih dahulu. Berarti dia sudah meninggal. Saudara, saya ingatkan, kalau mendoakan orang sakit, jangan panjang-panjang. Paling 5 menit. Nah, maka kalau kita sudah sakit, baru bilang mau memberi persembahan, waktu, persembahan tenaga, dan sebagainya, itu omong kosong, atau sebenarnya menipu Tuhan, atau menyuap Tuhan. Maka kalau mau memberi persembahan, sekarang juga. Memberi persembahan pada gereja, memberi persembahan pada Yamari, memberi persembahan kepada orang-orang miskin, pada panti asuhan, panti werda, dan sebagainya. Dan mengabarkan Injil khususnya. Ada orang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini juga salah satu pertanda zaman bahwa Yesus akan datang kembali. Saya setuju. Jadi sebelum Yesus datang kembali, marilah kita dengan lebih berkobar-kobar mengabarkan Injil, menyelamatkan banyak jiwa, agar supaya lebih banyak jiwa yang diselamatkan, dan Yesus akan kembali dengan lebih segera. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak Surgawi, mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan memberi Mazmur 90 doa Musa yang sangat indah. Kami boleh menemukan 5 faktanya hari umur hidup kita, dan juga bagaimana menghadapi faktanya hari umur hidup manusia. Ajarilah kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar, dan di dalam tahun ini khususnya, ajarilah kami untuk berjanji melayani Tuhan lebih rajin, tidak kendor, lebih berkobar-kobar, lebih cinta Tuhan, lebih cinta pada gereja, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terutama di masa COVID ini, Tuhan berkati supaya bangsa Indonesia khususnya dilindungi daripada segala malapetaka yang negatif. Kami panjatkan doa dan syukur ini di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup dan Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menghadapi faktanya hari umur hidup manusia yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Beliau adalah pendiri dan ketua umum Yamari yang berdomisili di Singapura. Kiranya apa yang telah disampaikan
oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta seluruh keluarga. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-85 hari Sabtu 12 Februari 2022 dengan tema Bahaya Kepahitan dan Bagaimana Memulihkannya disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dari Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100337700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah menurun. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 dengan nama Omikron. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya waspada dan tetap melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya mari kita menaikkan sebuah lagu Yesus Jawaban dalam Hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan
kepada semua pelayan yang telah melayani ibadah online Yamari Nasional ke-84 Sabtu 5 Februari 2022. Secara khusus Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan khotbah dengan tema menghadapi hari umur hidup manusia. Kiranya menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang bersama-sama beribadah saat ini dimanapun berada. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Andreas Abdianto dalam hidup, keluarga, dan pelayanan, juga kesehatan hamba-Mu, agar terus sehat dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Ibu Joy Tranku dan keluarga yang telah mempersembahkan pujian yang indah yang memberkati seluruh pemirsa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu, baik WL, pemain musik, dan tim multimedia yang akan melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-85 Sabtu 12 Februari 2022. Juga secara khusus Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bahaya Kepahitan dan Bagaimana Memulihkannya. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi sehingga seluruh persiapan dari hamba-hamba-Mu dapat berjalan lancar dan akhirnya menjadi berkat bagi seluruh sahabat dan mitra Yamari yang akan mendengarkan dan juga mengikuti ibadah ini bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyembuh dan penolong yang setia, kami berdoa dan memohon akan pertolongan Tuhan bagi keluarga Kristen dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak, juga antara anak menantu dan orang tua. Ya Tuhan, pulihkan mereka saat ini. Juga bukakan jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Pulihkan usaha daripada anak-anak Tuhan yang mengalami stagnasi karena berbagai-bagai penyebab, secara khusus karena pandemi yang terus berlangsung sampai saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saat ini dalam keadaan sakit, mari bersama berdoa. Dan sebelumnya taruhlah kedua tangan Anda di dada. Mari dengan iman kita datang kepada Tuhan sebagai penyembuh. Mari kita lanjut berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, tabib dan penyembuh ilahi, saat ini kami menatang para pemirsa yang sedang mengalami sakit, baik sakit jantung, paru-paru, sakit tumor, kanker, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal. Khususnya pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19, yakni Bapak Junius Suhadi yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Ibu Nurita Tunggal Wijaya, istri Bapak Junius Suhadi, dirawat di Rumah Sakit EMC Pulau Mas Jakarta, yang menjalani isolasi mandiri Bapak Pendeta Bartolomeus Karel di Bekasi, Bapak Hori Murdian Avanta, dan Bapak Robert Hadi Sutanto di Tangerang Selatan. Kami berdoa saat ini, Bapa, kuasa-Mu sungguh dahsyat. Darah-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini jamah mereka, Bapa, pulihkan mereka, agar seluruh kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka boleh mengalami kesembuhan secara ilahi, karena jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang Tuhan cintai. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Wirianto yang akan menjalani endoskopi di Malaysia, Bapak Ho Leong Ki, Bapak Nathanael dan istri di Semarang, Bapak Mateus Hababunga dan istri Ibu Felicitas Rano di Kupang yang menjalani pemulihan, juga yang melanjutkan pengobatan Ibu Juliana Kareri di Wengapu yang sakit tumor dan juga kista, Ibu Pujin Ginting yang akan menjalani laser glaukoma di mata kanan, Bapak Ferdinand Buce di Atambua dari asam urat,
Bapak Katauhimbaha dan istri Ibu Kongamai di Sumba yang sakit pinggang, saat ini bersama-sama dengan mereka yang sedang menaruh tangan mereka di dada. Tuhan, jamah mereka, jamah Tuhan, pulihkan mereka. Saat ini juga, sesuai dengan iman yang Tuhan berikan kepada mereka, agar demikian mereka saat ini meraih pertolongan Tuhan, dan kembali mereka memuji dan mempermuliakan nama Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kesatuan Indonesia, secara khusus supaya seluruh komponen bangsa Indonesia sepakat memperkuatkan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai ideologi dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, kami berdoa agar pemerintah bersama dengan TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya segera bertindak melakukan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebelum keadaan menjadi lebih buruk, mengingat Indonesia sudah mulai memasuki gelombang ketiga dari COVID-19. Juga peran aktif masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan supaya kasus COVID-19 di Indonesia tidak melonjak, dan perlindungan Tuhan bagi semua nakes yang sedang merawat dan menangani mereka yang terpapar COVID-19 varian baru Omikron, baik di rumah sakit, puskesmas, dan yang menjalani isolasi mandiri. Allah yang hidup, Tuhan penolong yang setia, rangkul mereka dan lindungi mereka, agar pasien yang dirawat disembuhkan, dan juga mereka yang menolong dan juga yang mengasuh, yang juga membimbing dan mengarahkan pasien terlindung dari COVID-19. Juga peran daripada seluruh masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan di Indonesia, agar mereka terus melanjutkan menjalankan protokol kesehatan sehingga benar-benar semua berjalan dengan baik. Demikian juga vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan berkati. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjawab doa yang pasti. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
episode berikutnya.